Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra dari ayat 54 sampai 58. Rabbukum a'lamu bikum. Rabbukum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, a'lam, zat yang maha lebih tahu, bikum, terhadap kalian semua. Iyasya, apabila Allah menghendaki, yarhamkum, maka Allah merahmati kalian. Atau iyasya, apabila Allah menghendaki, yu'adzibkum, akan mengazab kalian. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Wa ma, dan tidak, arsalnaka, kami utus engkau wahai Muhammad, alaihim, kepada mereka umat manusia, wakila, sebagai penjaga. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah maha lebih tahu terhadap apapun yang ada dalam diri kita. Amalan seseorang gak bakal ketuker. Walaupun misalnya kita nulis, misalnya yang sodakoh itu kadang kan diumpetin hobo-hobo, atau ditulis namanya walaupun namanya keliru, nggak bakalan ketuker. Ini kadang ada orang kirim doa ribet, nulis namanya kalau nggak pas masih diprotes. Allah maha tahu yang kirim doa itu anaknya siapa, Allah maha tahu. Ini kadang namanya bukan itu, binnya salah. Uang nggak disebut aja Allah tahu kok. Itu yang sedekah siapa, yang kirim doa siapa, untuk siapa, anaknya siapa, Allah maha tahu. Umpama ibu ziarah ke situ, trayeknya Bu Haji ya. Karena udah lama nggak ziarah ke situ, lupa. Lah iya, asal kita udah bersih-bersih, udah duduk, udah doa macam-macam, keliru. Lah iya, umpama keliru, nggak usah khawatir. Malaikat yang nyatet amal itu nggak goblok. Malaikat yang nyatet amal tahu itu yang datang ziarah itu anaknya siapa, itu malaikat tahu. Yowes, pas pokoknya tengok mana ya. Pernah ya? Lah terus? Iya wes. Ya kalau seandainya nggak ketemu wes duduk aja di, kalau di Budi Dharma dekat tukang bakso depan enak ya. Sambil baca Yasin di situ boleh. Allah maha tahu. Rabbukum a'lamu bikum. Allah maha tahu terhadap apapun yang kalian lakukan. Yang sedekah ini siapa, yang doa siapa, Allah maha tahu. Kadang ada yang ribet, nama ditulis atu-atu, salah sehuruf aja yang baca diprotes. Allah maha tahu, Allah maha tahu. Seandainya nggak ditulis loh, la ilaha hadrati muslimin wal muslimat, wis kabeh kena muslimin dan muslimat, kecuali agamanya lain nggak kena baru. Walaupun dia nongkrong di situ, kalau agama lain udah nggak bisa. Allah maha tahu. Jadi kita ibadah, apalagi yang begitu-begitu itu nggak perlu ribet, wis yang simpel-simpel. Iyasya yarhamkum au iyasya yu'adzibkum. Kalau Allah menghendaki, Allah akan merahmati dengan dimasukkan surga, atau Allah menghendaki, kalau Allah mau ya dimasukkan neraka. Tandanya ya dari sekarang. Orang yang dirahmati oleh Allah tandanya dimudahkan untuk berbuat baik. Kita asal badan ini loh, rasanya kok gampang kalau diajak berbuat baik.
Itu tanda dirahmati Allah. Tapi kalau badan ini diajak baik kok hawanya abot, berat. Subuh 4:30, 3:30 itu kadang mata udah melek. Jam 4 itu mata udah melek, kadang melihat jam berapa sih? 3:30, masih 3:30, masih lama. Merem lagi ya, merem lagi. Jam 4, merem lagi, masih lama. Begitu adzan, as-salatu khairun minan naum, baru adzan ini masih lama. Kadang keliyep bentaran. Kadang langsung di musola udah qad qamatis shalah, baru qomat ini, masih lama waktu subuh. Lah itu tanda, itu badan kalau udah berat itu au iyyasha yu'adzibkum, tandanya Allah akan memberi azab. Jadi kita udah bisa ngerasakan dari sekarang. Kalau kita diajak baik kok gampang, itu tandanya dirahmati Allah. Sebaliknya diajak baik kok abot, sementara diajak maksiat semangat, yo itu au iyyasha yu'adzibkum, udah ada tanda bahwa calon diazab oleh Allah. Lah ketika mau berangkat ke sini tadi abot kok enggak? Mau berangkat ke sini loh. Ya kalau cuaca cerah begini mah iya ya. Coba kalau pas jam 1, setengah 2 hujan. Walaupun enggak hujan tapi mendung gelap. Mendung gelap loh. Itu kadang orangnya belum keluar, tangannya udah keluar udah begini. Hujan enggak sih? Hujan enggak sih? Sambil kupingnya dipasang. Di musola udah ada dengar suara apa belum? Iyo yang kerasa begini kok. Iyo. Jadi kita itu udah aslinya udah tahu dari sekarang bahwa kita ini akan kembalinya kemana, itu udah bisa dirasakan. Kalau ngaji biasanya kan ada kencelengan lewat ya. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Umpama ada. Itu padahal di tas itu ya ada isinya. Wong tas gede-gede isinya apa sih? Itu loh, tas gede-gede isinya apa? Ya, tas gede itu tanda sayang yang di rumah. Oh iya. Ya kalau ada lemper apa masukin. Buat anaknya, buat bapaknya, buat cucu. Itu hebatnya kaum ibu begitu. Biar badannya ngaji di sini masih kepikiran yang di rumah. Coba lagi. Pokoknya makan di tempat kalau ada yo kadang yo enggak, harus biarin di situ. Lah kalau ada kencelengan lewat, ini kita udah tahu, ini calon penghuni surga atau calon penghuni neraka udah tahu. Kalau mau masukin maju mundur. Wah, masukin ntar rencana pulang mau beli seblak. Wah, gak jadi. Wah, wes. Itu ayatnya Allah sudah menentukan iyyasha yarhamkum au iyyasha yu'adzibkum. Allah menghendaki kalian itu dirahmati atau diazab. Lah rasanya udah bisa dirasakan dari sekarang. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Wa ma dan tidak arsalnaka kami utus engkau ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Alaihim kepada umat, kepada mereka wakila yang untuk jagain terus 24 jam enggak. Tugas Rasulullah itu hanya menyampaikan wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugasnya cuma ngajar. Surat apa tadi? Yasin. Enggak nanya saya. Ditanya Malik Yaumiddin ayat berapa aja ngitung dulu. Tugas Rasul itu pokoknya enggak jagain 24 jam, enggak. Tugasnya cuma ngasih tahu. Itu sama kayak kita. Tugas kita itu cuma ngasih tahu, tugas kita cuma ngajar. Masalah mau dan tidak itu sudah bukan urusan kita lagi. Ya kan?
hari Rebo begini ya tugasnya. Ayo ibu-ibu hari Rebo pengajian rutin di Al-Hidayah. Ngajak masalah mau dan tidak urusan masing-masing. Lah kita di rumah juga begitu, anak, mantu, cucu, umpama masih tinggal satu rumah sama kita, begitu jam 4:30 bangun subuh, lampu nyalain, AC matiin, kipas matiin. Itu udah ikhtiar namanya kita. Cuman kadang namanya bocah, kipas kita matiin, AC kita matiin, lampu kita nyalain. Begitu kita keluar tinggal sholat subuh. Ya kadang kan memang begitu ya. Begitu kita tinggal berangkat sholat, entah ya mungkin sholat di rumah atau mungkin ke musola. Begitu kita pulang AC udah nyala lagi, lampu mati lagi, melungker lagi. Udah tugas kita sudah masih tahu, masalah mau dan tidak sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Nah kecuali kalau kita mendiamkan, kita masa bodoh, pokoknya butuh saya sholat, butuh saya ngaji, bodoh amat dengan anak-anak, urusan masing-masing. Oh nggak bisa, karena anak itu tanggung jawab kita. Nah tanggung jawab kita itu sampai kita memberitahu, setelah itu selesai. Kan ada makalah kalau nggak salah dalam kitab Tangkihul Qaul, seseorang yang dikaruniai anak atau keturunan, kemudian ia mengajarkan ilmu, mendidik dengan baik, maka anak itu nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu cuek, bodoh amat, mau ngaji syukur, gak mau ya wis, mau sekolah sakarepmu, gak mau ya wis. Nanti kalau anaknya itu melakukan maksiat, dari setiap kemaksiatan yang ia lakukan, orang tuanya yang udah enak-enak di alam kubur karena mikirnya pahalanya banyak, dikecek mulaikan. Jadi semoga semampu-mampu kita, anak kita pagi suruh sekolah, sore suruh ngaji. Masalah nanti dia kok ternyata namanya harapan kadang ya nggak sesuai kok ya. Nabi Nuh itu dulu harapannya Kan'an itu jadi anak baik, tapi ternyata kelawan nama bapaknya. Ya wis, wong usaha kita sudah kita lakukan. Lah Rasul itu tugasnya wa ma alaina illal balaghul mubin wa ma arsalnaka alaihim wakila. Tugasnya cuma menyampaikan, gak ada kewajiban untuk nongkrongin, jagain terus 24 jam, enggak. Lah begitupun kita juga sama. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa rabbuka, dan Tuhanmu a'lamu, lebih mengetahui, biman terhadap siapapun, fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan ada di bumi. Semua makhluk Allah di alam raya ini, baik dimanapun berada, Allah Maha tahu. Kayak orang zaman sekarang itu udah pasang GPS, mau lari kemana juga tahu, mau ngumpet di mana juga tahu. Biar ibu kalau mau ngegosip bisik-bisik, jangan bilang-bilang, tahu kan sih itu. Biar begitu, emangnya Roket Atid gak denger? Ya biasanya kalau itu kan begitu ya. Jangan bilang-bilang, situ anaknya muta-muta. Walaupun bisik-bisik, tetap denger. Roket Atid tahu. Udah ditugaskan oleh Allah nongkrong sini sama sini. Kalau memang baik catat sebelah sini, jahat catat sebelah sini. Jangan dikira kalau kita ngomong bisik-bisik ditempelin di kuping, Roket Atid nggak tahu. Biar nggak ada orang, tapi Roket Atid tetap tahu. Apalagi Allah Zat yang Maha tahu. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din. Walaqad, dan sungguh, faddalna, kami beri kelebihan, ba'dhan nabiyyin, sebagian para nabi, 'ala ba'din,
di sebagian yang lain. Artinya setiap nabi itu punya kelebihan, punya keistimewaan masing-masing, punya mukjizat masing-masing sesuai dengan tuntutan zaman umat. Kalau Nabi Musa itu rata-rata mukjizatnya adalah kesaktian, karena memang umatnya itu lagi demen-demennya ilmu kesaktian. Maka Nabi Musa itu nabi yang sakti, tongkat dilempar jadi ular. Yo kayak pesulap yo bim salah bim jadi apa? Jadi ular. Tapi apakah Nabi Sulaiman dulu baca begitu? Enggak, ya pokoknya langsung Karena umatnya saat itu demen kesaktian. Laut ketika dikejar-kejar, tongkat dipukulkan ke laut, belah jadi dua, bisa jadi jalan. Karena umatnya Nabi Musa demennya ya kesaktian. Lah Nabi Isa itu umatnya demennya pengobatan. Maka Nabi Isa mukjizatnya ya pengobatan. Wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Nabi Isa itu bisa mengobati penyakit buta yang dari lahir. Kalau secara medis, buta yang bisa disembuhkan itu yang bukan dari lahir. Misalnya orang itu sehat, lahir normal bisa melihat, entah mungkin umur 20 kecelakaan kemudian buta. Lah secara medis ini masih bisa disembuhkan. Tapi kalau orang yang dari lahir, dari bawaan memang sudah buta, secara medis nggak bisa disembuhkan. Tapi Nabi Isa bisa. Penyakit yang saat itu nggak bisa diobati, abros. Kalau orang kampung saya itu namanya lepra. Kalau orang sini apa? Lepra itu yang merah-merah, kemudian ininya ujung-ujung ininya pada protol. Apa namanya? Iya lepra. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya lepra. Kalau orang sini apa? Lepra. Yang konon katanya gampang nular, terus kemudian bisa nurun ke anak-anaknya. Ya kan pada kalau kena panas merah, terus lama-lama ini protoli, lama-lama meninggal. Itu dulu penyakit paling mematikan. Sehingga para tabib zaman umatnya Nabi Isa berlomba-lomba untuk bisa mengobati itu. Tapi ternyata yo enggak bisa. Dan Nabi Isa bisa. Dan puncaknya ketika Nabi Isa ditantang oleh para umatnya yang begitu, apa bisa kamu hidupin orang mati? Nabi Isa sampaikan, bisa menghidupkan mati biiznillah, dengan izin Allah. Lah umat Nabi Muhammad beda lagi. Umat Nabi Muhammad itu dulunya senengnya sastra, nulis, bikin puisi, bikin syair. Akhirnya turun Quran yang mengalahkan semua puisi, buahnya syair, semua karya sastra umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu mukjizatnya tergantung dari umatnya. Maka ya antara Nabi satu dengan Nabi yang lain beda-beda. Di situ ayatnya walaqad faddalna ba'dun nabiyyina ala ba'din. Allah memberikan kelebihan kepada satu nabi dibanding dengan nabi yang lainnya. Jadi masing-masing. Tapi dari masing-masing mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya bisa diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Ayo. Nabi Sulaiman itu dulu bisa terbang, tapi sendirian, nggak bisa ngajak orang. Umat Nabi Muhammad bisa terbang, ngajak 300 orang, kadang lebih. Lah yo naik pesawat. Lah ibu yang berangkat haji, berangkat umroh itu berapa orang satu pesawat? Lah itu yang bikin siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman dulu terbang sendirian, nggak bisa ngajak orang. Nabi Musa belah laut dan belah jadi dua, cuman sekali pakai. Dilewati Nabi Musa sama kaumnya, begitu udah lewat laut balik lagi.
Umat Nabi Muhammad sekali belah laut, mau kafir, mau Islam, mau taat, mau baik, mau enggak bisa lewat. Madura, Surabaya. Udah pernah lewat belum? Udah. Nah, kalau dulu pernah. Iya kan, Surabaya, Madura dibelah. Itu yang lewat situ orang baik, orang jahat, orang mukmin, orang kafir semuanya bisa. Kalau umat Nabi Musa yang bisa lewat cuman yang mukmin doang, yang iman doang, yang kafir gak bisa. Kalau umat Nabi Muhammad bisa. Jadi lebih hebat mana ini? Ayo, itu yang lewat Suramadu itu mau siapa aja bisa lewat tuh. Lah ya mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik bis, truk bisa. Orang maling habis maling lari lewat situ bisa. Nah, kalau dulu umat Nabi Musa nggak bisa, hanya orang baik-baik aja yang bisa lewat. Sekali pakai. Dulu Nabi Musa ketika umatnya kehausan, itu kan ceritanya setelah nyebrang laut balik. Ini kan Nabi Musa berada di padang pasir yang nggak ada gersang, nggak ada apa-apa. Ketika kehausan minta pada Nabi Musa haus nih. Lah kalau sekarang gampang ya, warung-warung pinggir jalan banyak, tinggal berhenti beli. Air minum banyak kan yang kemasan botol-botol, mau yang itu begitu ada, yang begini ada. Dulu kan nggak ada. Lah Nabi Musa terus nancepin tangannya batu, blep. Akhirnya fajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Muncul 12 sumber mata air. Akhirnya mereka pada minum semuanya cukup. Cuma 12. Coba di masjid-masjid gede itu kayak di Islamik itu, berapa mata air itu yang keluar dari tembok-tembok itu. Kalau di sini kan cuma ada berapa, situ ada berapa ya. Itu enggak mau siapa aja bisa, itu mau orang mau wudu cuma numpang kencing doang ya bisa. Nah ya orang masuk ke situ kan bukan hanya orang yang wudu ya. Ayo, supir kebelet, belok kencing, enggak sholat bisa, pakai air itu bisa. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Kalau dulu cuman batu keluarnya cuma 12, lebih dari 12. Zaman saya kecil dulu ada tetangga rumahnya tembok, ada keran diputer keluar air. Saya udah kagum. Itu kok air bisa kelewat dari situ, dari mana ya? Lah dulu kan taunya air kalau nimba kan ya. Kalau nimba dikerek ini kerek pakai timba baru tahu air. Lah ini ada tembok, ada kerannya diputer gitu. Dulu ayo aneh. Dulu yang dianggap aneh sekarang udah biasa. Dulu saya ingat saya SD ada tetangga punya TV ada remote-nya. Itu udah wow. Sekarang apa aja bisa di remote sekarang. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud zabura, kitab suci Zabur. Yang disebutkan hanya Nabi Dawud saja. Cuman yang wajib kita imani kan ada 4 ya. Ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Dawud, ada Injil kepada Nabi Isa. Apakah sama dengan Injil yang sekarang? Wallahu a'lam. Konon kalau lihat tidak di YouTube itu katanya enggak. Wong aslinya ya kita enggak tahu ya. Kalau Injil sekarang ya saya pernah baca. Dulu tahun waktu masih SMA pernah kemah. Kebetulan tenda sebelah saya ini sekolahan Kristen. Lah karena saya berteman baik, akhirnya Injilnya dia saya minta. Bukan minjem, saya minta. Lah ini Injilnya. Saya kasih koran nggak bisa baca. Lah kalau saya kan Injilnya bisa baca, tulisannya Indonesia, tulisan Latin. Ya pernah saya baca sampai habis. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan yang wajib kita imani? Yo kita nggak tahu. Kemudian yang keempat Al-Quran. Nah yang ini yang wajib kita imani, kita pelajari, kita baca, kita amalkan isinya. Nah ini termasuk bagian dari mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni
qawlihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Qul, sampaikan. Ini yang diperintah adalah Rasulullah. Ud'ul ladzina, orang-orang, sampaikanlah untuk mengajak orang-orang yang mengira ada Tuhan selain Allah. Orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ya macam-macam. Ada yang nyembah Nabi Isa. Kalau kita, Isa itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau agama lain nganggapnya Isa itu Tuhan. Tapi wallahu a'lam, itu urusan mereka. Yang penting yang kita yakini Nabi Isa itu adalah utusan atau nabi, bukan Tuhan, bukan juga anaknya Tuhan. Karena Tuhan dalam agama kita sifatnya itu lam yalid wa lam yulad. Itu yang wajib kita yakini, bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Tuhan itu satu, gak mungkin punya anak. Nah, itu kalau agama lain terserah. Lah Rasulullah diperintahkan untuk ngajak atau ngasih tahu ke orang-orang yang nyembah selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Bahwa Tuhan itu kalau disebutnya cepat malah jadinya hantu ya. Kalau satu kan Tuhan, tapi kalau banyak kan Tuhan. Iya, kalau banyak jadinya malah. Iya, kalau kita kan satu Tuhan, Allah, la ilaha illallah. Orang yang meyakini itu sampai mati dijamin masuk surga. Nah kalau dulu pernah nyolong, nah ya nyolongnya dihisap dulu, setelah bersih baru masuk. Kan sering saya sampaikan kan ya, surga itu ibarat lemari. Lemari itu buat naruh baju yang bersih. Lah kita ini ibarat baju. Lah kalau baju itu kotorannya dikit, ya cuman direndam doang, habis itu udah cuman keringet doang, rendam doang, angkat, jemur, gosok, masuk. Berarti nerakanya bentaran. Lah kalau baju kok dekil, kena oli, kena bumbu, ketumpahan kuah, direndam. Lah habis direndam digiling ya, digiling mesin cuci. Begitu habis digiling, disikat, begitu diangkat mau dijemur kotor lagi, masukin lagi, rendem lagi, masuk kok diangkat kok masih kotor, masukin lagi. Itu ibarat orang yang banyak dosa. Nah kira-kira ini kita baju apa ya? Kita ini loh, kan yang tahu kita ya kita kan ya. Yang tahu paling tahu kita ini ya kita sendiri. Kita ini termasuk baju kena oli, kena kuah, apa cuma kena keringet tok. Kalau bersih nggak mungkin. Rasulullah itu baju bersih. Kalau kita ini wes boh. Asal meyakini la ilaha illallah wes jaminan. Tapi ya tadi jaminannya itu kapan? Nah tuh. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Tuhan tuh tadi itu yang banyak yang selain Allah enggak mungkin mampu kashfad durri, untuk menghilangkan keruwetan. Angkum dari kalian, wala tahwila atau mindahin keruwetan itu. Yang bisa memindahkan atau menghilangkan ya cuman Allah. Dalam penutup doa kadang kita kan baca ya kasyif, ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Wahai Allah yang menghilangkan segala macam kesusahan dan keruwetan. Tapi Tuhan tuh tadi wis fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Gak mungkin bisa ngilangin atau mindahin.
Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Yang dianggap Tuhan, kan mereka anggap Tuhan itu, Nabi Isa kan dianggap Tuhan. Yang dianggap Tuhan itu juga sama, nyari keselamatan sama kayak kita. Ila rabbihimul wasilah, wasilah itu cara atau perantara untuk keselamatan. Ayyuhum aqrabu, mana yang lebih dekat. Wong Nabi Isa itu enggak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat ulma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka juga mengharap rahmat Allah dan juga takut akan azabnya Allah. Jadi yang disembah selain Allah gak bisa ngapa-ngapain. Wong mereka yang disembah itu juga takut dengan azab Allah. Fir'aun yang ngaku Tuhan, Fir'aun itu kan ngaku Tuhan, ya ana rabbukumul a'la. Tapi di ujung kematiannya, ketika udah magep di laut, ia baru ngakui adanya Tuhan selain Allah. Inna azab rabbika kana mahdura. Azab Allah itulah yang harusnya ditakuti. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Bahwa tidak ada bangsa kecuali, artinya bangsa akan dihancurkan oleh Allah sebelum datangnya kiamat. Au mu'adzibuha, atau warganya itu diazab azaban syadida, dengan azab yang pedih. Itu bagi bangsa atau negara yang warganya banyak mengingkari Allah. Di dunia ini kan sudah banyak contoh negara yang sudah sekarang tinggal cerita. Indonesia ini dulu ada Majapahit, ada Mataram, kemana semuanya itu? Ya nggak ada, udah tinggal cerita. Jangan-jangan ntar Indonesia ya takutnya begitu. Nanti entah kapan karena banyaknya maksiat lama-lama Indonesia hilang. Yo tanahnya sih masih, namanya Koja, namanya sini ini, cuman namanya Indonesia udah hilang kalau penduduknya ahli maksiat. Kana dzalika fil kitabi mastura. Itu semua sudah tercatat dalam kitab Allah. Artinya kehancuran bangsa-bangsa yang kurang ajar itu semuanya udah dicatat. Dan kalau pengen kita Indonesia ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semaksimal mungkin kita menjadi warga-warga negara yang baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.